Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar RRI Bone dimanapun Anda berada. Salam jumpa bersama saya Imran Bate di Dialog RRI Bone yang pada siang hari ini mengangkat topik revitalisasi KUA bersama narasumber Abdul Wahid Arif SAG, Kepala KUA Kecamatan Tanah Ratang. Dan pendengar, kalau bicara mengenai revitalisasi, tentu kita arahnya adalah perbaikan, gitu ya, mengarah ke hal yang lebih baik. Memang goalnya adalah bagaimana kemudian KUA bisa memberikan pelayanan terbaik. Karena layanan yang terbaik itu menjadi salah satu indikator bahwa sebuah lembaga itu bisa berfungsi dan maksimal. Saya jadi ingat apa yang dikatakan oleh Menteri Agama Gusmen bahwa dalam sambutannya di hadapan pejabat internal pada sebuah waktu dikatakan bahwa problem Kementerian Agama itu hanya dua, yaitu yang pertama adalah korupsi, yang kedua adalah layanan publik. Itulah yang kemudian melatar belakangi kenapa kemudian perlu mendesak dilakukannya revitalisasi KUA. Dan revitalisasi KUA ini juga menjadi salah satu program strategis yang sedang digencarkan untuk Kementerian Agama saat ini. Dan yang banggakan juga adalah dari sekian banyak KUA di Kabupaten Bone yang menjadi proyek adalah KUA Tanah Ratang. Dan kita langsung saja menyapa Bapak Kepala KUA, Bapak Abdul Wahid Arif SAG. Assalamualaikum Pak Wahid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah, sehat-sehat, alhamdulillah. Terima kasih telah berkenan hadir di studio kami untuk berbincang-bincang gitu ya, sekaligus membuka cakrawala masyarakat tentang apa yang kemudian tugas dan fungsi dari KUA itu sendiri dan bagaimana implementasi revitalisasi yang diharapkan itu gitu ya. Nantinya Anda juga boleh berpartisipasi, kami buka line interaktif di 081341311131 atau boleh kirim pesan WhatsApp ke 082393866445. Dan siaran kami hari ini juga kami siarkan langsung melalui Facebook LPP RRI Bone. Jadi Anda boleh mengajukan pertanyaan di kolom komentar di LPP RRI Bone. Baik, Pak Ustadz. Yes. Saya tadi tertarik ketika kita sebelum on air gitu ya, disampaikan bahwa Tanah Ratang, KUA Tanah Ratang itu adalah satu-satunya untuk sementara ini yang menjadi pilot project. Harapannya bisa menggugah gitu ya semangat dan juga contoh bagi KUA yang lain. Tapi sebenarnya seperti apa sih kesiapan dari KUA Tanah Ratang sendiri untuk kemudian bisa direvitalisasi gitu? Silakan. Terima kasih saya bisa bergabung di RRI ini. Alhamdulillah setelah ditunjukkan KUA Tanah Ratang pada tahun ini dari beberapa KUA termasuk di Sulawesi Selatan ini ada 23 dan di Bone ini baru satu KUA Tanah Ratang yang merupakan pilotin project sebagai revitalisasi. Tentunya kesiapan kami ini dari awal memang sudah siap. Sebetulnya revitalisasi ini bukan hal yang baru, tetapi hal ini ada memang yang perlu unsur-unsur yang harus ditingkatkan, yang harus divitalkan. Ya, karena ada memang layanan-layanan kita di KUA, tupoksi kita. Dalam hal ini 9+1, hal ini haji dan umrah, bimbingan haji dan umrah. Ya. Dan tentunya kesiapan kami ini pertama adalah kesiapan saya selaku Kepala KUA ditambah dengan beberapa tenaga-tenaga yang ada di KUA. Ada staf pelaksana, ada front office, ada penghulu, ada penyuluh, ada PTT, dan semuanya itu harus siap untuk menerima revitalisasi apa yang menjadi program unggulan oleh Menteri Agama. Ya. Mau nggak mau ya, siap nggak siap harus gitu ya. Harus ini siap. Tantangan soalnya ya. Siap. Apalagi kemudian yang juga menjadi tantangan terbesar bagi Bapak adalah bagaimana mengubah mindset dan pola pikir dan paradigma para SDM yang masih terlena dengan cara kerja yang lama ya Pak Ustadz. Betul. Makanya itu kita harus memang bersungguh-sungguh dan memang kita diangkat sebagai ASN atau siapapun yang masuk lingkup di Kementerian Agama memang harus kita siap. Terutama dari segi SDM ya harus kita profesional. Ya memang dulunya mungkin ada masalah, ada sesuatu yang mungkin terkatun-katun atau terlambat. Tapi sekarang ini harus kita merubah pola pikir kita, mindset kita
terutama terkait dengan layanan-layanan Iya. di kantor urusan agama itu sendiri. Pak Ustadz, apa sebenarnya menjadi alasan utama sehingga revitalisasi KUA itu penting untuk segera kita lakukan? Ya, karena ini ada suara-suara yang tidak bagus didengar di masyarakat sana bahwa KUA hanya urus saja nikah. Iya, makanya itu ada intermezzo kantor urusan agama dibalik kantor urusan asmara. Nah, ini yang kita dengar bahwa hanya KUA itu hanya urus nikah. Padahal banyak sekali layanan yang lain. Nah, itulah salah satu kita mau ditingkatkan layanan-layanannya. Karena di dalamnya itu banyak hal terkait dengan zakat, wakaf, keluarga sakinah, produk halal, kemasjidan. Yang jelasnya kantor urusan agama itu dia lahir memang mengurusi umat. Bahkan sering saya katakan sebelum nikah sampai melahirkan itu kita urus. Kita urus karena di KUA di situ ada memang pegawai kita yang mengurus terkait dengan bimbingan penyuluhan. Yang mungkin langsung menyentuh masyarakat, membimbing masyarakat, mengarahkan ke masyarakat tentunya ke jalan yang baik. Baik. Nah, Pak Wahid, boleh Bapak berikan ke kami gambaran seperti apa sebenarnya kondisi gambaran umum lah ya KUA Trinity Ratang saat ini. Alhamdulillah setelah ditetapkan KUA Trinity Ratang menjadi revitalisasi KUA, dan memang di Indonesia ini sudah ada sebelumnya. Dari awalnya sudah di-launching oleh Menteri Agama di Banjarnegara, yaitu 6 termasuk Sulawesi Selatan. Ada satu yaitu di KUA Biringkanaya. Makassar 2021. Setelah itu ditambah lagi 100. Tambah Sulawesi Selatan juga satu di Ujung Pulu. Pada tahun ini tertambah lagi dari 400 KUA se-Indonesia, termasuk Selatan dari 23 di KUA Trinity Ratang 1. Dan tentunya salah satu dasar kita ini memang mindset hal ini KUA harus berbenah. Yang dulunya dianggap bahwa KUA kumuh, KUA tidak terlalu serem dan segala macamnya. Jadi mungkin masyarakat mau masuk mungkin enggak usah kita ke KUA dan sebagainya. Jadi kita merubah. Jadi ini pemerintah kita ini sekarang ini menyiapkan sarana prasarana yang ada. Mungkin dari awalnya ada 3 yang harus diperbaiki. Yang pertama ada front office. Di situ dilayani awal tamu kita. Di situ kalau memang bisa diselesaikan di situ ya diselesaikan. Kecuali kalau tidak mungkin diarahkan siapa yang bisa menangani. Itu harus dipercantik di front office-nya itu diatur. Baik. Itu dapat anggaran juga kan ya? Alhamdulillah kemarin kami mendapat dana hal itu front office-nya dengan layanan seperti di kantor-kantor di bank misalnya. Bagaimana terutama front office-nya itu petugasnya harus mungkin melayani 3S, rasa senyum. Walaupun masyarakat mungkin dia terpanci, dia sedikit mungkin tidak terlalu senang, tapi bagaimana itu front office-nya harus senang menerima apapun menjadi tantangan atau masukan dari dan itu sudah dibekali ya Pak? Harus dibekali dibekali hal tersebut. Yang penting menyapa dengan baik, dengan santun, memberikan solusi dengan wajah-wajah senyum. Yang penting ada kesan masyarakat datang di KUA agar bisa ternyata KUA hebat ini sekarang ini front office-nya. Yang kedua juga di kantor KUA itu penting ditempatkan ada tempat mediasi. Dan memang sekarang kita ini memang setiap waktu memang selalu ada datang masyarakat terkait dengan urusan nikah, wakaf, termasuk juga terkait dengan kemasjidan, layanan-layanan yang lain. Dan bisa juga mungkin di sisi lain ada sesuatu yang tidak bisa di publik atau didengarkan online di orang-orang lain atau mungkin teman-teman yang lain. Jadi mungkin ada ruang-ruang tertutup, khusus ada meja, di situ ada lembaran konsultasi seperti apa penanganannya dan nyaman dan nyaman di dalamnya. Yang ketiga di KUA di situ memang harus disiapkan aula. Aula. Alhamdulillah di KUA Trinity Ratang kemarin ini saya sudah benahi walaupun belum sempurna begitu banyak, tapi karena di KUA di situ memang sebelum orang nikah kan ada bimbingan perkawinan, ada binwin. Biasa maksimal sekitar 15 pasang. Kalau 15 pasang kan 30. Jadi harus terpenuhi. Dan kedua di kantor urusan agama itu bukan hanya terkait dengan persoalan pendidikan nikah. Di situ kan sekarang ini SBSN balai nikah dan manasik haji. Jadi masyarakat memang di situ disiapkan ada layar, ada tempat pelaminan siap
bisa nikah di situ. Oh. Ya, di nikah di KUA ada memang kita desain supaya bisa cantik kelihatannya seperti bagaimana di rumahnya. Kayak ada pelaminan dan segala macamnya itu. Mirip-mirip ballroom lah gitu ya. Walaupun tidak seperti itu. Dan itu sekarang sudah ada di KUA. Sudah ada. Alhamdulillah saya sudah mulai, tapi ini ada pembenahan supaya satu paket dengan balai nikah dengan tempat aula-aulanya itu, karena di aula juga kita pakai manasik haji, mana pertemuan-pertemuan khusus pada KUA dan sebagainya. Nah, ini terkait dengan sarana prasarana. Bagaimana SDM-nya? Ini sangat penting. Dari awal tadi memang perubahan pola pikir. SDM yang dulunya mungkin teman-teman yang dulunya hanya tidak bisa main IT ini, tapi alhamdulillah sekarang ini semua tenaga di sana dia punya HP Android. Karena mau tidak mau harus karena setiap bentuk program pakai aplikasi. Jalur koordinasi juga ada grup WA dan segala macam Kalau memang bahkan di Tenetariatan itu sebetulnya ada 3 grup khusus untuk Tenetariatan. Jadi saya pisahkan keluarga besar secara keseluruhan, ada para penyuluh, bahkan saya juga ada tim, tim editor atau tim yang bisa membantu kami, khususnya tim kerja ini untuk membantu dalam rangka mensukseskan revitalisasi KUA ini. Ada berapa SDM-nya saat ini? Di KUA Tenetariatan itu penghulunya ada 3 termasuk KUA, karena KUA adalah sebagai tugas tambahan. Dan penyuluh itu 3 itu mengcover berapa wilayah, Pak? Berapa dusun, berapa? Karena di Tenetariatan ini 8 kelurahan. 8 kelurahan. Itu cukup nggak efektif nggak sih? Alhamdulillah efektif ya. Cuma mungkin ada tantangan karena khususnya layanan nikah, memang masyarakat memang ada waktu tertentu, walaupun tidak tepat waktu juga. Contohnya kita sudah atur siapa yang layani di kelurahan ini atau di jalan ini. Cuma biasa masyarakat waktu tertentu dia nikahnya jam 10 hari itu juga. Karena mungkin di Bone ini masih dia menganut tradisi seperti Muharram, dia tidak mau nikahkan di Muharram, atau istilahnya di bulan Tacipi, tidak usah dihindari itu. Jadi ada waktu tertentu menumpuk peristiwa nikah sampai 7, tapi itu bisa diatur jam 9, ada jam 10, tapi yang penting bisa terlayani dengan masyarakat dengan baik. Nah, lanjut kemudian tadi penyuluh 3 orang lalu. Itu penghulu yang melayani adalah penghulu, dan penyuluh ASN ada 5 orang. Semuanya perempuan, dan itu saya sudah bagi-bagi juga tugas masing-masing. Ditambah juga adalah non PNS-nya, penyuluh non PNS, dan di situ juga dibagi per kelurahan. Per kelurahan ada 2 atau 3. Tapi di sisi lain sampai juga para penyuluh itu punya spesialis, sama dengan dokter. Dokter contohnya dokter yang spesialisnya THT gigi gitu ya. Itu juga ada 12 item spesialisnya, seperti halnya terkait dengan moderasi beragama, ada yang menangani terkait dengan zakat, produk halal, termasuk dengan BTQI, bahkan juga ada haji. Jadi teman-teman penyuluh harus menguasai itu. Menguasai. Jadi kalau ada terkait ini silakan ada penyuluhnya. Sambil juga membantu kegiatan-kegiatan pembinaan masyarakat, mengarahkan kepada masyarakat yang baik untuk keselamatan dunia dan akhirat. Baik. Jadi penyuluh, kemudian ada penghulu, ada juga pada staf pelaksana. Di KU sekarang ini lengkapi ada front office. Alhamdulillah sudah di-SK-kan setelah adanya revitalisasi KUA. Ada juga di situ ada pelaksana. Pelaksana yang memang urusannya masalah administrasi nikah, administrasi zakat, kemasjidan, dengan administrasi kearsipan, tata usaha, keuangan. Di situ sudah dibagi rata, melaksanakan. Bahkan juga ada operator khusus. Karena di KW itu ada beberapa aplikasi seperti SIMKA. Kalau peristiwa nikahnya banyak, tentunya otomatis kerjanya cukup banyak di dalamnya. Karena mulai dari awal sudah diverifikasi, diinput, sampai sudah selesai nikah dikeluarkan buku nikahnya melalui dengan aplikasi SIMKA. Yang ada di KUA Tenetariatan. Dan menurut Pak Kepala, SDM sekarang sudah cukupkah atau masih jauh dari harapan? Sebetulnya, atau perlu tambahan lagi gitu? Sebetulnya saya masih menginginkan. Tapi saya menginginkan sekali yang memang yang seandainya
seandainya ada yang betul-betul bisa membantu kami terkait dengan yang bisa menjalankan aplikasi IT, betul. karena seorang pegawai sekarang kalau tidak mengikuti perkembangan ketinggalan. Jadi memang kesian realita yang ada di kantor-kantor itu, kesian juga memang pegawai ya paling-paling ya duduk, yang bahkan yang diarahkan saja ya kalau ada honor dan itu ya. Dan memang tidak bisa dipaksakan Pak Ustadz karena memang sudah begitu kondisinya gitu. Itulah memang saya juga sering paksa-paksa secara lembut-lembut juga. Karena biasa juga dimaklumi apalagi ada juga menjalan pensiun. Iya, tapi sudah tua. Tetapi tetap juga dia kalau sudah ada tanggung jawabnya, dia walaupun secara pribadi saya kasihan orang ini sudah menjalan, tapi dia apa boleh buat? Dia biasa, saya mau datang di luar dari hari kerja, saya panggil teman-teman masuk di kantor untuk membantu kami ini. Ya, karena mau tidak mau harus diselesaikan dan itu teman-teman tidak bisa juga menjadi kecemburuan ini ya, atau mau diarahkan atau diserahkan tugasnya karena memang tanggung jawabnya beliau untuk bisa menyelesaikan. Baik. Nah, ini kan revitalisasi salah satu muaranya adalah peningkatan pelayanan publik ya, Pak Kepala ya. Lantas apa yang kemudian berbeda dari sebelum ditunjuk oleh Kementerian Agama sebagai salah satu pilot project revitalisasi KUA dan sesudah? Apa pelayanan yang kemudian berbeda? Apa yang kemudian disuguhkan yang membuat KUA Tenteratang layak untuk diberikan label setelah direvitalisasi gitu? Alhamdulillah sekarang ini kami sudah benahi yang banyak. Yang sering ada layanan-layanan terbanyak adalah nikah. Yang intinya bagaimana masyarakat itu terlayani dengan cepat dan tepat dengan sesuai dengan standar operasional pelayanan. Jadi KU itu kita harus penuhi ada SOP-nya, ada SPM-nya. Maksudnya memang masyarakat sudah terukur, tapi namun hal ini tidak bisa juga dipungkiri karena namanya aplikasi mungkin persoalan jaringan atau ada error. Dan ini beberapa hari ini ada juga masyarakat komplain kenapa begini, tapi kita juga bukan yang menjelaskan errornya mungkin dari pusatnya, SIM-nya tidak bisa terkoneksi, bisa juga jaringan. Ya sementara orang mau cepat ambil contohnya buku nikahnya dan sebagainya tidak bisa karena mungkin dari WiFi tidak terlalu siap untuk menerima hal itu. Yang jelasnya bagaimana masyarakat terlayani dengan cepat dan tepat. Dan yang lebih penting itu yang salah satu yang harus dipitalkan bukan hanya persoalan tadi masalah nikah, layanan nikah, tapi banyak hal layanan-layanan itu yang harus ditingkatkan. Ya, jadi jangan sampai bahwa ada kesan bahwa KUA hanya urus nikah saja. Gitu ya. Seperti halnya ini zakat. Zakat sangat penting ke dalam rangka menumbuhkan ekonomi masyarakat. Jadi sekarang alhamdulillah KUA Tenteratang ini sesuai dengan SK dari Basnas sudah ada SK sebagai UPZ. Jadi kami juga sudah bisa melaksanakan penerimaan zakat dari masyarakat dan di situ juga hal itu dilaporkan kepada Basnas dan kita serahkan. Dan di situ juga kami di KUA khusus untuk zakat kan kami juga punya tim khusus ya terkait dengan zakat hal itu dan dibina langsung oleh Basnas. Itu harus jangan hanya bawa zakat nanti di bulan Ramadan. Jadi baik zakat fitrahnya maupun zakat malnya dan harus punya data baik mustahiknya maupun musakinya. Jadi saya bersungguh-sungguh ini Basnas kerjasama dengan Basnas ini hampir dengan kegiatan khususnya di Tenteratang penyerahan bantuan itu ada kerjasama gini. Ini yang mau ditingkatkan, mau dipitalkan. Itu salah satu contoh. Yang kedua wakaf. Sekarang ini masyarakat dulu sudah banyak mewakafkan tanahnya, mewakafkan rumahnya. Tapi karena mungkin tidak punya ada bukti, dokumennya. Karena KUA saya selaku kepala kantor sekaligus juga sebagai PPIAW. Apa itu, Pak? Pejabat pembuat ikrar akta wakaf. Itu melekat pada kami setelah memverifikasi masyarakat yang mau ini mewakafkan, kami memfasilitasi setelah ada bukti-bukti siapa maksudnya siapa wakifnya, siapa nasirnya, kita periksa. Ini penting sekali
Karena kalau contohnya tidak diperbaiki bisa saja ada masjid ya karena tidak ada bukti AIW-nya bisa saja dibongkar. Betul. Ya perkuburan Dan itu ada seperti itu. Ya ada. Oh, Itu harus diamankan pihak KUA yang selama ini hanya orang-orang tertentu saja datang ini. Itu yang perlu kita sampaikan. Yang selanjutnya juga terkait dengan keluarga sakinah. Di juga di KUA. Jadi di KUA bukan hanya urus masalah nikahnya sudah nikah selesai. Sekarang ini ada 3 hal metode kita. Sekarang ini ada berus, ya bimbingan remaja usia sekolah. Ini itu pelaksanaannya di Bimas Islam tapi kerja sama KUA karena kita bahagian dari di dalamnya kita telusuri beberapa sekolah di situ dibimbing kesiapan-kesiapan untuk nikah atau setidaknya jangan dulu nikah ya study dulu nikahnya soal kedua tapi perlu ada kesiapan-kesiapannya itu diberus sebelum sudah terdaftar nikahnya ada binwin dulunya kita kenal suscatin ya kursus calon pengantin atau bimbingan perkawinan alhamdulillah kami sudah lakukan itu dibimbing diarahkan di situ ada materi pokok dan melibatkan 2 instansi seperti dinas kesehatan Kespronya kesehatan produktifnya dari BKKBN terkait dengan menyiapkan generasi berkualitas itu dan ditambah kita mengelola psikologi perkawinan tanggung jawab dan sebagainya itu memang ada tenaga khusus yang memberikan materi-materi itu. Wah, kita bimbing keren ya. Iya keren sekali ya karena data kita mungkin banyak nikah tapi data-data di pengadilan agama juga sedengar banyak juga orang nikah maksudnya banyak orang cerai dia mungkin apakah mungkin kesiapannya maka itu diarahkan untuk dibimbing. Setelah juga di situ nikah ada juga masih ada lanjutannya yaitu relasi harmoni. Ya jadi walaupun seperti Mas Ban ini siapa-siapa yang sudah nikah beberapa ini ada juga kegiatan-kegiatan yang kita lakukan. Ya bagaimana menguatkan kembali rumah tangga. Betul, lebih harmonis. Iya karena kita tidak tahu siapapun ya apakah ustaznya, apakah dia selebriti atau siapapun pejabat ya namanya rumah tangga ya biasa ada kerikil-kerikil ya. Apalagi sekarang pelakor banyak Pak. Itu yang bahaya. Iya. Baik, pendengar kami akan lanjutkan kebersamaan kita di Dialog RRI Bone bersama Kepala KUA Trinity Ratang. Baik, pendengar RRI Bone di mana Anda berada, kita kembali bersama di Dialog RRI masih bersama dengan Kepala KUA Trinity Ratang, Bapak Abdul Wahid Arif SAG. Kita bicara mengenai revitalisasi KUA dan Trinity Ratang menjadi satu-satunya KUA di Kabupaten Bone yang dipilih sebagai pilot project begitu ya. Coba kita sudah punya penelpon, coba kita sapa dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Imran. Ya, silakan Pak Andi Alim. Assalamualaikum Pak Gua Pencariata. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ali. Begini Pak, saya mau tanyakan ini masalah surat nikah saya. Iya. Di ijazah anak saya, nama saya di situ ada A-nya Pak. Iya. Andi Abdul Halim. Iya. Di surat nikah saya ada A-nya. Iya. Sedangkan di ijazah anak saya tidak ada A-nya. Begitu pula dengan KTP dan KK. Iya. Pertanyaan saya, apakah perlu saya ganti surat nikah? Oke. Dan terus, kalau perlu bagaimana prosedurnya Pak, pergantian surat nikah? Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Andi Alim. Bisa ditangkap ya Pak? Silakan Pak. Sebentar, kita terima lagi penelpon berikutnya biar sekalian ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan Upik di Lapri. Ya Alhamdulillah. Artinya hari ini kita mendapat pencerahan dari Bapak di KUA Trinity Ratang tentang bagaimana dulu KUA di Ibu Wanita. Yang saya bertanyakan, saya bertanyakan ini Pak tentang tentang artinya menikah di KUA. Banyak masyarakat yang artinya menganggap bahwa menikah di KUA itu artinya masih tabu Pak. Masih tabu ya? Masih dianggap artinya mungkin dia punya masalah menikah tapi pada dasarnya karena nggak rame-rame gitu ya? Cuma mau nikah di KUA karena mau mau dinikahkan Pak Yul Pak atau bagaimana? Iya. Yang saya tanyakan bagaimana Pak untuk pengertian masyarakat Pak? Iya. Masyarakat tidak salah persepsi. Iya. Terima kasih. Baik. Terima kasih. Saya tanyakan berikutnya. Oh iya. Pak. Selanjutnya.
Bagaimana itu Pak artinya? Apakah ada pengurusan kayak hak waris di Pak di KUA. di KUA? Hak Iya. waris. Karena kan Bapak tadi membahas tentang wakaf. Oh, hak waris. Ya. Bagaimana tentang waris Pak? Tentang tentang hak waris. Iya, iya. Baik. Hanya itu ya Pak Upi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Upi di Lapri sudah bergabung bersama RRI Bone. Baik, kita langsung saja ke Pak Wahid. Pak Wahid, yang pertama pertanyaan Pak Andi Alim. Jadi ada ketidaksesuaian data gitu ya. Di buku nikahnya Pak Andi Alim mencantumkan Andi Abdul Halim. Ya. Tapi di ijazah dan KTP tidak ada Andi-nya. Itu gimana buku nikahnya, sahkah? Iya. Terima kasih Pak Andi Halim. Inilah menjadi problem kita. Sekarang beberapa masyarakat yang nikahnya mungkin tahun 70-an, 80-an, terutama PNS ya. PNS banyak yang beda di SK-nya dengan di buku nikahnya. Yang sering muncul ada A titik, ada Andi Panjan begitu. Bahkan juga ada yang lain M titik Mu titik Muhammad. Ya, banyak kita kedapatannya. Untuk itulah Bapak terkait dengan hal ini silakan datang di kantor KUA. Kantor KUA kalau memang bisa membawa berkas seperti akta kelahirannya, KTP-nya dan mengatasnamakan seperti itu, seperti itu. Dan di situ memang kemarin itu ada perdirjennya, kalau saya tidak salah itu terkait dengan perbaikan buku nikah. Ada lembaran yang kosong di situ, disitulah diperbaiki. Ya, kemarin itu biasa diminta bahwa ada lembaran yang ditandatangani bukan sekarang ini, tetapi ada lembaran di buku nikah. Kita selesaikan yang dulunya mungkin ada A-nya, sekarang kita kosongkan. Di situ kita tulis, baru di tanda tangan KUA stempel. Itu sah. Tetapi perlu juga saya sampaikan sekarang ini, karena mungkin juga sering ada kendala menjadi kendala di KUA. Ada beberapa data Jatim itu beda-beda. Makanya itu saya juga harus arahkan ke Capil dulu. Bayangkan kalau satu anak, ya biasa 2-3 muncul namanya. Ya seperti tadi saya sampaikan. Jadi makanya itu ini hanya untuk kepentingan beliau. Ya, jangan sampai buku nikahnya sudah diterima, tetapi ternyata di kemudian hari 1 minggu atau 1 bulan mau lagi diperbaiki. Makanya itu harus memang diperbaiki data-datanya. Ya baik yang bersangkutan maupun dengan terutama juga terkait dengan asal usulnya orang tua. Tapi pencatatan dokumen nikah itu kan patokannya adalah KTP kan Pak Ustadz ya? Dulunya mungkin waktu nikah 70-an 80-an mungkin tidak ada KTP. Yang penting jangankan biasa beda di KTP sekarang dengan ini. Karena mungkin dia melapor di kepala desa, oh ini namanya mungkin nama kampungnya, tapi di KTP terbit di belakang. Tapi sekarang ini tidak bisa lagi. Harus punya KTP, harus punya akta kelahiran dan kartu keluarga, dicocokkan di situ. Jadi kalau memang dia sedikit beda, ya bagaimana bisa memperbaiki dulu data-datanya. Karena memang orang lahir harus ada akta kelahirannya. Setelah itu mungkin terbit ijazah atau terbit kartu keluarganya, dan mungkin sebelum nikah umur 17 tahun terbit akta buku KTP-nya. Itulah kita dasar kita. Ya. Itulah yang kemudian juga alasan kenapa usia 14 tahun tidak boleh menikah karena belum punya KTP ya. Ya, kemungkinan juga seperti itu ya. Selain aspek kesehatan dan kesehatan reproduksi. Baik. Jadi Pak Pandi Alim silakan ke KUA Tanah ya. Kalau kemudian merasa perlu untuk mengubah data buku nikahnya. Ya, silakan. Selanjutnya Pak Upi. Yang kedua, nikah KUA mungkin masyarakat mungkin baru paham. Apalagi kita ini budaya orang Bone, dia memang dari sekian 100 orang nikah paling-paling 1 atau mungkin tidak ada. Ya, yang ada bahkan karena begini Pak Ustadz, kalau nikah di KUA orang berargumen, jangan-jangan ada apa-apa. Ya, itu ya. Kok nggak rame-rame gitu? Sering juga orang tertentu nikah saja di KUA, karena nikah KUA itu gratis. Gratis kan? Gratis. Ya, tidak ada pada waktu hari kerja. Ya, kalau hari Sabtu Ahad kan bukan hari kerja atau di luar jam kerja. Tapi masalahnya pernah saya dapat juga masyarakat. Ternyata anaknya setuju nikah di KUA.
tapi mau dinikahkan orang tuanya tidak setuju. Apa ini? Maksudnya dia sudah muncul seperti apa kamu? Contohnya kamu tidak bermasalah kan? Dia seakan-akan nikah di KUA ada sesuatu yang ada emergensi. Betul. Enggak kan? Nah, itu yang mungkin perlu dicerahkan. Dicerahkan. Itulah jadi untuk masyarakat makanya itu di KUA di situ namanya balai nikah dan menasik haji. Ya, di situ balai nikah. Disilakan KUA di kantor KUA. Apalagi kemarin waktu Covid awal-awalnya alhamdulillah banyak ke KUA karena memang ada larangan untuk nikah di luar KUA. Dan menikah di KUA Trinity Ratang sudah bagus ya. Ada aulanya ada gitu alhamdulillah ya. Sudah kita siapkan ada meja, ada background. Ya, tapi ini sementara pembenahan dulu ya. Ada sound system ya. Ada sound system yang kita arahkan, kita dudukan. Cuma mungkin terbatas kalau kita mau pesta di dalamnya. Hanya kalau sekedar nikah ya. Akad nikah boleh ya. Silakan di rumah masing-masing. Silakan. Gitu ya. Tapi kalau itu tadi saya sampaikan bahwa dari 100 peristiwa nikah paling satu yang mau nikah. Tapi memang begitu ya Pak Ustaz. Selama ini pengalaman Bapak memimpin Kabupaten Teratang yang menikah di KUI itu bermasalah ya? Tidak juga, ada juga. Tapi biasa juga contohnya ya sudah tua-tua, mungkin sudah janda sekian, mungkin tidak terlalu merepotkan ini dan sebagainya. Biasa juga begitu dia minta. Tapi ini jarang sekali, jarang sekali orang yang mau nikah. Yang terakhir mungkin Pak, dan masalah waris, ya terkait dengan ini bisa diatur. Kalau di KUA jarang sekali. Ini kalau waris ini di pengadilan agama, kalau wakafnya memang kalau sudah terdaftar biasa urusannya di KUA. Kalau terkait dengan biasanya itu pembagian, tapi biasanya bisa juga datang di KUA, tapi secara kekeluargaan, karena biasa itu kalau orang tua sudah meninggal, kecuali kalau belum meninggal kan memang diatur bahwa kamu harta ini barang ini kami ambil. Tapi biasa itu mempermasalahkan anak-anaknya kalau ini tidak ada unsur keadilan, bisa saja. Tapi kalau tidak menerima kan ada jalan keluarnya ke pengadilan agama, nanti dia menyelesaikan di situ. Baik. Demikian Pak Andi Alim dan juga Pak Upi jawaban dari Bapak Abdul Wahid. Semoga ada kejelasan begitu ya. Dan selanjutnya saya beralih ke pertanyaan selanjutnya nih Pak Wahid, yang juga menjadi program unggulan Kementerian Agama yang dipimpin oleh Gusmen ini adalah bagaimana kemudian di semua wilayah ada penguatan moderasi beragama. Nah, lantas bagaimana implementasinya di Kabupaten Bone di bawah kepemimpinan Pak Wahid? Sambil juga revitalisasi KUA, memang salah satu program Pak Menteri Pak Gusmen yaitu terkait dengan moderasi beragama. Bahkan juga program utama tahun ini 2022 adalah tahun toleransi. Alhamdulillah saya juga kemarin ini ikut kegiatan dialog di Makassar, dan insya Allah ada juga karnaval toleransi juga. Bahkan sekarang ini kita melakukan kemah toleransi yang pesertanya bukan dari madrasah pesantren, tapi juga dari agama-agama lain. Sekarang di Pakato berlangsung hari ini sampai tanggal 17. Tanggal 20 ada karnaval di Makassar, dilibatkan pihak KUA dengan citra nuansa toleransi merdeka ada di dalamnya. Lebih penting di KUA ini kami memang bukan hanya satu memihak, jadi semua agama harus juga dilayani. Salah satu program revitalisasi KUA bagaimana menguatkan kembali terkait dengan moderasi beragama. Terkait dengan moderasi beragama ini memang kita perlu memang wanti-wanti karena kayaknya mungkin sebahagian atau oknum dia sekarang ini mungkin tidak ada kesadaran memahami yang namanya Republik Indonesia ini. Apalagi momentum Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Seperti saya sayang sekali kalau ada warga masyarakat bulan ini dianjurkan atau tidak dianjurkan sama sekali tidak menaikkan bendera merah putih. Bahkan juga ada oknum tidak mau hormat kepada bendera. Dia katanya bahwa itu syirik dan sebagainya. Itu sama sekali tidak ada hubungannya. Tapi bagaimana kita akan memiliki semangat kita, perjuangan kita, terutama pada orang-orang tua kita yang terdahulu rela korban, bertetesan darah. Kita akan hanya mau menyemarakan atau kita
memperbaiki hubungan ini. Terkait dengan moderasi beragama, karena di KUA sekarang ini bagaimana KUI itu menjadi rumah. Ya, sekarang ini kan banyak sering ditemukan konflik-konflik. Bukan hanya konflik di antara di luar sesama di antara kita. Karena sekarang ini sesama kita Islam ini biasa kita saling tuduh menuduh, saling membid'atkan, saling mengkafirkan. Katanya dia yang paling benar, orang bodoh, kamu kafir, kamu masuk surga. Itu tidak boleh, karena kita punya dasar. Makanya itu moderasi ini kita harus jalan tengah wasatia dan tidak terlalu ke kiri-kirian, ya, ke kiri atau tidak ke kanan-kanan. Makanya itu KUA harus tengah-tengah, wasatia, bagaimana mengimbangi ini hal tersebut, terutama juga di luar kita ini. Kita saling menghargai, saling sayang menyayangi dalam naungan Republik Indonesia ini. Kita harus menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Kalau hanya terjaga, insya Allah, karena perjuangan negara kita ini hanya bukan miliknya tertentu. Kita kan di Indonesia bersuku-suku, ya, ada beda-beda adat istiadat, beda-beda, ya, masing-masing dia ini, tapi satu bingkai kesatuan Republik Indonesia. Maka itu muncul Bhinneka Tunggal Ika. Kita lah memang beda-beda, bercerai-cerai, tetapi tetap satu satu kesatuan. Ya, bendera merah putih lah kita ini. Makanya itu KUA, insya Allah kita kuatkan. Ada beberapa momen seperti ini, ada program bendera 10 juta bendera. Ya, alhamdulillah kami di KUA juga kami sudah siapkan siapa masyarakat yang sama sekali ya memang mungkin mau menaikkan bendera tapi tidak ada uangnya, kami juga bisa siapkan untuk menaikkan, bisa menghargai ini. Yang kedua terkait dengan di KUA ada beberapa banner-banner sosialisasi para penyuluh, itu dianjurkan untuk menyampaikan kepada masyarakat. Ya, intinya di sini tidak terlalu banyak maksudnya menyampaikan sosialisasi, tapi bagaimana mengamalkan hal terkait dengan toleransi beragama ini, kita bisa memperbaiki di dalamnya. Ya. Tapi saya yakin di Watampunnya sendiri aman ya, Teratang ya. Iya, alhamdulillah selama ini aman ya, karena memang kita ada keutuhan kita, kerjasama sebuah stakeholder seperti pemerintah kecamatan, Ustadz Teriatan, ada Kapolsek, ada Danramil, kerjasama tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, ormas-ormas, ya. Jadi kita memang kalau contohnya ada sesuatu ya cepat terdeteksi, yang harus mencegah lebih baik, lebih cepat. Dan apalagi orang Bone itu juga selalu mengusung kearifan lokal, sepakat tahu, sepakat lebih, itu ya, itu yang kemudian juga menguatkan moderasi beragama kita ya Pak. Itu yang lebih penting, penghargaan kearifan lokalnya itu ya, budaya-budaya yang harus dimunculkan. Sipakat tahu, sipakat lebih, sipakat ingat. Betul, saya mengingatkan. Saling jadi mengingatkan. Diharapkan juga KUA sebagai penggerak moderasi beragama Pak Ustadz ya. Baik, jadi pada prinsipnya revitalisasi KUA itu implementasinya tidak hanya melulu terkait dengan pernikahan saja, nikah, tapi banyak aspek lain begitu ya. Tadi juga bahkan termasuk moderasi beragama juga menjadi salah satu pekerjaan penting yang sedang dilaksanakan oleh teman-teman dari Kabupaten Teratang. Baik, Pak Ustadz, kita sudah berada di penghujung acara. Ini apa closing statementnya, apa yang perlu kita sampaikan ke publik terkait dengan upaya revitalisasi KUA Kabupaten Teratang, kemudian juga bagaimana ujangan lah dan nasihat-nasihat dari Pak Ustadz, silakan. Alhamdulillah, terima kasih. Tentunya saya hadir di tempat ini bukan bahwa KUA itu sudah bagus, tentunya banyak kekurangan dan banyak kelemahan, tapi tentunya kami selalu berusaha niat, karena ini pekerjaan saya adalah ibadah dan ikhlas untuk bisa mengerjakan. Dari sekali lagi saya minta maaf karena banyak hal menjadi bukan sorotan tapi adalah masukan masyarakat yang tidak bisa dilayani dengan sebaik-baiknya. Dan tentunya kami harapkan kepada semua yang ada di dalamnya, tentunya lah membantulah kami bahwa negara kita ini, agama kita ini tidak bisa baik hanya diarahkan tertentu saja. Termasuk di media RRI ini sangat membantu kami juga untuk bisa mensosialisasikan semua unsur yang ada di dalamnya dalam rangka revitalisasi ini, karena memang di dalamnya perlu ada jaringan-jaringan yang terkait, karena kemaslahatan umat, kesejahteraan umat masyarakat bukan hanya tertentu, tapi ada beberapa instansi lain, termasuk di perguruan tinggi, LSM, termasuk beberapa instansi yang terkait seperti kesehatan, BKKKBN dan lain sebagainya. Itu ada beberapa hal, dan insya Allah doakanlah kita semua
agar kantor urusan agama ke depan bukan hanya kantor urusan asmara hanya untuk nikah-nikah, tapi semua hampir dengan kegiatan layanan-layanan lainnya. Makanya itu di KUA kantor urusan adalah pusat layanan keagamaan. Iya, di situ ada beberapa menu-menu. Ya, menu-menu yang ada di dalamnya ada menu nikah, ada zakat, ada wakaf. Ya, silakan. Dan di situ kami sudah siapkan. Tetapi dalam hal ini dari selalu saya berhati-hati karena banyak juga tantangan. Tapi saya selalu bersemangat, optimis dan semua teman-teman yang ada di kantor penyuluh penghulu, bantulah kita bersama-sama lah. Karena adalah bahagian dan punya tanggung jawab kita masing-masing dipertanggungjawabkan di dunia apalagi di akhirat nantinya. Terima kasih. Terima kasih Pak Abdul Wahid Arif SAG. Dan pendengar, harapan kita semua memang adalah KUA bisa menjadi pusat layanan keagamaan seperti yang disampaikan oleh Pak Ustadz tadi, yang prima, kemudian moderat dan kredibel dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan umat beragama di Kabupaten Bone. Saya Imran Bate pamit, terima kasih, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.